Kawan-kawan kita ini sekarang, saya tuh lahir di sini sangat susah sekali nih. Apapun tidak ada yang benar gitu kan ya. Apapun salah gitu kan ya. Lihat coba pemerintah kita, lihat coba kawan-kawan kita, lihat coba orang-orang muslim zaman sekarang berpecah belah dan segala macam. Andai saya lahir di zaman Rasul, saya bilang belum tentu kamu beriman juga lagi di zaman Rasul. Jangan-jangan belum tentu. Jangan saya ngikut Abu Jahal lagi. Jangan-jangan. Makanya kan Iya, belum iya. tentu. Lebih susah juga pada zaman dulu ya. Sekarang yang Allah berikan pada kita yang terbaik. Karena Allah maha presisi. Nggak mungkin Allah nyiptain sesuatu yang batil. Termasuk Abdur ada di Indonesia, Felix Shaw ada di Indonesia lahirnya. Itu adalah bagian daripada kepresisiannya Allah. Iya, iya. Gitu. Ya, kalau kita sudah melihat bagaimana presisinya Allah di Al-Qur'an, Betul. penciptaan Al-Qur'an, berarti di penciptaan kita juga keberadaan kita pasti presisi juga. Betul, itu Mas. Nah, itu bagian daripada mengenal Allah. Maka orang-orang yang mengenal Allah kalau bisa disederhanakan adalah orang-orang yang pertama berpikir. Tadi yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim, dan hatinya bersih. Maka ketika hatinya bersih, dia mengenal Allah. Dan kita harus batasi berpikirnya itu jangan di ranahnya Allah gitu. Nanti jadi overthinking, nggak bisa tidur kan? Nah, jadi gini, Allah itu memberikan akal. Akal itu cuma sampai pada satu batas mengetahui eksistensi Allah. Maka segala sesuatu dalam eksistensi Allah itu, ketika dia mau mengetahui eksistensi Allah, itu akal dikasih kemampuan. Begitu naik kepada seperti apa eksistensi Allah, akal mandek. Nanti ada bahasan tentang akal, karena akal hanya bisa berpikir sesuatu yang bisa diindra. Selain itu tidak bisa. Nah, orang-orang ateis bilang begini, lah kalau gitu kan Tuhan nggak bisa diindra, berarti Tuhan tidak masuk akal. Mereka lupa bahwa pendekatan mencari kebenaran bukan cuma satu. Teori mencari kebenaran bukan hanya metode ilmiah, tapi ada metode rasional. Nah, dengan metode rasional, akal kita bisa menjangkau eksistensi Allah. Di situ aja selesai. Setelah menjangkau eksistensi Allah kita bersyahadat, maka akal gunanya untuk memahami syariat. Oke. Baik, aduh. Seru sekali, tapi kita sudah dipotong. Sudah azan asar, teman-teman. Ini kita harus mendahulukan Allah, teman-teman. Masya Allah. Ini podcast ini nggak ada pentingnya ya, daripada kita sholat. Jadi kita harus sholat dulu. Terima kasih banyak Ustadz Felix sudah datang. Terima kasih banyak Ustadz. Ustadz Felix nggak akan tahu bagaimana impactnya hari ini kita ngobrol. Sumpah saya ngerasa kayak terbuka sekali, ya Allah. Terima kasih banyak. Hal yang saya syukuri hari ini salah satunya adalah bertemu Ustadz Felix hari ini dan kita berbicara panjang lebar tentang Ma'rifatullah ini. Mudah-mudahan teman-teman di rumah juga dapat hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua di sini. Dan sampai jumpa lagi di tenda tanya berikutnya. Saya Abdul Arsad pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika ditanya begitu tuh kita langsung kayak, aduh jadi apa ya? Saya mau cari apa? Saya juga bingung gitu ya. Itulah mengenal Allah juga sama. Di dalam ayat pertama yang Allah kirimkan kepada Rasulullah, seolah-olah kita nggak ada komitmen dengan Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra ini nanti kita akan bahas lebih dalam. Tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu. Tuhanmu yang telah menciptakan. Allah tidak membebankan apapun pada kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq, yang telah menciptakan daripada segumpal darah. Nggak ada kemudian kewajiban apapun di situ. Ya silahkan boleh lihat-lihat, kayak kita masuk toko kita disuruh lihat-lihat. Nanti biar kita yang tanya. Bukan kemudian orang tokonya yang nanya gitu maksudnya. Ya, bukan orang tokonya yang ini beli ini enggak, tapi dipersilakan. Silakan. Berarti di ayat pertama Allah turunkan, Allah tidak memperkenalkan dirinya dengan nama Allah, tapi mempersilakan manusia untuk berpikir. Iqra artinya adalah qara'a yaqra'u qira'atan, artinya membaca. Tidak hanya membaca tapi menganalisis. Tidak hanya menganalisis tapi menghitung. Tidak hanya menghitung tapi coba untuk melihat sekelilingnya. Jadi benar-benar mengamati. Ini adalah Iqra. Jadi Iqra itu bukan hanya membaca, tapi coba lihatlah, pikirlah, coba hitunglah, coba telaah, analisislah. Siapa Tuhanmu itu? Jadi Allah pengen manusia untuk mencari tanda-tanda itu. Yang menariknya adalah ayat dalam bahasa Arab, itu kan ayat. Dalam bahasa Inggris artinya adalah science. Ayat itu artinya science. Oh, ayat tuh di bahasa Inggris science. Science. Jadi tidak, ada satu ustadz namanya Ustadz Numan, pernah membahas tentang bahasa Inggris dan bahasa Arab. Seringkali bahasa Arab ayat itu diartikan dalam bahasa Inggris verse atau verses. Iya. Tapi bukan itu sebenarnya, karena beda. Karena verses itu kayak ya versi. Enggak itu. Tapi sebenarnya ayat itu bahasa awalnya adalah science. Selain science adalah treasure, adalah sesuatu yang berharga. Treasure itu ya? Atau precious, sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang bernilai. Ayat itu adalah tanda, ayat itu adalah sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang bisa kita bawa, sesuatu yang menjadi arah. Itu ternyata ayat.
Contoh misalnya, kalau kita lagi camping di sini misalnya, kita bikin api unggun malam-malam supaya kita nggak kedinginan. Iya. Lalu kemudian pagi-pagi karena kita harus melanjutkan perjalanan, api unggunnya kita matiin, lalu kemudian kita pergi. Maka bagi orang yang datang setelah kita, dia lihat ini ada orang nih. Iya, tadi malam ada orang di sini. Dari segi ini ada 2 orang nih. Oke. Dari ini mereka akan menuju ke sini. Itu ayat. Jadi ayat adalah petunjuk. Tanda-tanda petunjuk gitu. Tanda-tanda sesuatu sign precious. Contoh misalnya, aku nggak usah lihat siapa yang nanam pohon-pohon ini. Tapi ketika aku melihat pohon-pohon ini segede ini, seluas ini, aku sudah tahu ini kayaknya puluhan tahun ini pohonnya. Karena kenapa? Karena aku orang pertanian, aku pernah nanam pohon, aku tahu pohon segini umurnya berapa. Maka yang bisa baca ayat, satu orang dengan orang lain itu berbeda. Tergantung pengetahuan dia. Tapi akan sangat nggak fair seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya kalau ada orang bisa ngelihat ini taunya puluhan tahun, cuma orang-orang pertanian aja kayak aku. Itu kan ya nggak fair. Allah itu lebih daripada pohon, tapi ini semua jadi tanda bagi kita. Kita tahu bahwasanya dulu pernah ada orang tinggal di sini, orang tanam pohon ini, apalagi kalau dibelah pohonnya itu sudah kelihatan tuh dari kambiumnya ini berapa lama. Nah, semua itu adalah sains. Berarti kok jadi masuk akal di kepala saya. Jadi kayak Allah itu ngasih ayat-ayat tanda-tanda ini karena tahu kemampuan kita untuk menganalisa itu. Betul. Dan Allah sudah kasih toolsnya. Makanya di dalam Al-Quran, walaupun ya kita nggak usah bahas Al-Quran dulu ya, karena tadi kalau hanya kita bahas dari Al-Quran berarti orang yang bisa makrifat pada Allah hanyalah orang yang ngerti Al-Quran dong. Aku nggak mau bahas Al-Quran dulu ya. Berarti benar, harusnya tanda-tanda ini bisa untuk didapatkan oleh semua orang-orang yang berakal. Oleh semua orang-orang yang mau mikir, itu akan dapat tanda-tandanya. Nah, makanya sederhana ketika seorang Arab Badui ketika ditanya, dari mana kamu tuh yakin bahwa Allah itu ada? Maka dia bilang, coba kamu lihat itu tai. Itu ada tai unta tuh. Nah, tai unta itu menandakan bahwa di sini pada ada unta. Kita nggak perlu untuk melihat untanya, cukup lihat tainya aja. Bahwasanya kita tahu bahwasanya ada unta. Ini seorang Arab Badui, sebuah perumpamaan yang mereka pahami bahwasanya tidak ada sesuatu yang terjadi sia-sia atau sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Nah, maka itu adalah cara orang untuk ma'rifatullah, mengenal adanya Allah. Dan ini penting banget. Maka kalau ditanya tadi, bagaimana cara mengenal Allah? Gunakan akal, maka semua itu akan jadi tanda. Semua akan jadi tanda kalau kita menggunakan akal, kalau kita mau nyari. Contoh misalnya, di dunia psikologi itu ada satu fenomena namanya fenomena mobil merah atau fenomena monyet. Itu tergantung perumpamaannya. Ya kita pakai mudah aja, mobil merah. Iya, itu gimana tuh? Mas Abdur ngitung nggak setiap kali perjalanan dari kantor pergi ke rumah berapa mobil merah yang Mas Abdur temui? Jarang sih, tapi jarang-jarang menghitung. Tapi ada aja. Tapi nggak dihitung kan? Nggak dihitung. Kalau seandainya saya bilang sama Mas Abdur, Mas, kalau Mas Abdur ketemu mobil merah, terus Mas Abdur foto dan Mas Abdur hitung, satu mobil saya kasih 10.000. Saya hitung pasti hitung, langsung dipantengin, mendadak semuanya jadi ada gitu kan ya. Mendadak semua bisa kita hitung. Atau yang kedua contohnya, Mas Abdur pernah nggak sih ketika pulang ke rumah ngelihat ada rumah dijual atau rumah disewakan? Iya. Kalau lagi perlu nyari sewa. Betul. Tapi kalau kita lagi nggak nyari sewa, kita nggak akan ngelihat rumah-rumah itu. Iya. Berarti tanda-tanda itu ada bagi orang-orang yang nyari. Yang nyari itu apa? Berpikir. Maka musuh daripada keimanan adalah orang-orang ignorance dan orang-orang yang arrogance. Karena orang ignorance, abai, dan orang-orang arrogance itu nggak peduli tanda-tanda sebesar dan sebanyak apapun. Tapi kalau orang-orang yang nyari, tanda sekecil itu dia akan temukan. Maka tergantung dia mau nyari atau tidak. Berarti bagaimana ma'rifatullah? Anda harus nyari dulu yang pertama. Harus ada niat untuk nyari. Dan minimal bukan hanya niat, minimal curiosity. Minimal rasa penasaran. Curiosity itu yang mengantarkan orang-orang jadi ilmuwan, jadi seniman, jadi apapun. Curiosity, kalau bahasa komikanya keresahan. Ya. Kalau ada keresahan, kita akan dapat kemudian apa yang kita cari. Tapi kalau kita nggak ada keresahan, kita nggak akan dapat apapun. Benar sih. Dan orang ignorance tuh mungkin dia 4 langkah ini mereka menjadi ma'rifatullah, mereka menjadi mengenal Allah dan jadi orang-orang yang berbeda. Berarti rahasianya ada 4 ini. Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah. Tapi pertanyaannya, kalau cuma ayat itu difahami dengan Al-Quran, maka membacakan ayat-ayat itu kelihatannya sangat mudah sekali. Karena untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran tidak perlu para nabi. Tapi ternyata yang dimaksud dengan yatlu alaihim ayatihi ini adalah berhubungan dengan bagaimana caranya membuat manusia aware dengan tanda-tanda keberadaan Allah. Karena tadi yang di awal tadi ayat itu tanda. Precise. Betul. Bukan ngaji Quran, bukan membaca Quran, tapi membacakan ayat-ayat Allah, tanda-tanda. Nah, ini seperti apa? Kalau dalam dunia modern namanya adalah perubahan kognitif.
Jadi dia dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak tahu menjadi tahu, ya. Nah, terus yuzakihim ini adalah perubahan emosional dari tidak mau menjadi mau. Lalu kemudian mengajarkan kitab ini adalah benar dan salah, halal haram, dari tidak bisa menjadi bisa. Oke. Dan hikmah dari tidak nyaman menjadi nyaman, behavioral. Jadi ketika empat itu sudah terjadi perubahan behavioral. Tapi perubahan behavioral ini diawali dengan perubahan pemikiran, kognitif. Maka yatlu alaihim ayatihi itu seperti ini, Mas. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kita nyambung dengan Iqra, berarti kayak gini. Kenapa Allah tidak mengatakan aku ini Allah adalah Tuhanmu? Enggak. Iya. Seperti Musa misalnya. Musa langsung begitu. Innani anallah, la ilaha illa ana. Gitu kan ya. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni. Beribadahlah kepadaku. Wa aqimi shalah lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Enggak gitu. Tapi kepada Rasulullah Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Contoh. Dari mana, Mas, kita tahu ini adalah rumah orang kaya atau ini adalah rumah orang nggak kaya? Pertama, pagar. Sebelum pagar. Satpam. Sebelum satpam. Gede sih rumahnya. Sebelum itu semua. Perumahan. Perumahan. Dari mana kita tahu perumahan itu bergengsi atau tidak bergengsi? Bersih. Selain itu, sebelum itu. Masuk kasih KTP. Sebelum itu kan masuk klaster. Sebelum itu semua. Antum pernah pergi ke BSD atau pergi ke Sumarekon atau pergi mana? Iya, sebelum pernah. itu semua ada apa? Oh, gapura, bundaran, ada tugunya gitu. Semakin itu perumahan yang bagus atau perumahan yang prestis, dia akan kasih tempat masuk yang beda daripada semuanya. Betul. Piramid terbalik lah, gitu kan ya. Ada gedung setinggi 30 meter lah, segala macam, karena itu prestis. Bahkan sebelum perumahannya jadi, itunya dulu dibuat. Benar. Untuk menunjukkan kalian sedang berurusan dengan siapa nih. Ya kan ya. Begitu kita masuk, wah, gila nih, itu kan ya. Ini kaca dibangun kita takar-takar. Adalah 30 miliar nih, gerbangnya aja. Oke, berarti ini perumahan orang-orang penting. Oke, masuk. Bapak mohon maaf, Bapak dari mana? Ya kan? Kita titip dulu lah KTP. Iya, harus titip KTP. Masuk kemudian, wah, tempat jalan larinya aja udah 8 meter. Jangan tanya tempat jalan mobilnya. Jalan-jalan masuk rumah, kita lihat, wah, rumahnya ini bagus-bagus. Berarti kita udah tahu siapa yang tinggal di sini. Ya kan ya? Pas kita kemudian masuk, ternyata bukan di klaster dia pemilik seluruh klaster. Masuk itu tempat, saya pernah ke rumah orang, itu pos satpamnya lebih gede daripada rumah saya. Serius. Ya Ustaz, saya juga pernah ke rumah orang, bukan perumahan teman-teman, rumah orang. Dari gerbangnya ke rumahnya itu jalannya itu bisa dibikin Car Free Day. Bener. Saking gede. Ada orang nyanyi juga berarti di situ ya. Iya, gede banget rumahnya. Iya, serius. Makanya itu pernah kan ya. Artinya kita belum ketemu orangnya, tapi kita tahu dengan siapa kita berurusan. Itu namanya yatlu alaihim ayatih. Maka Allah tidak langsung ngomong bahwa aku adalah Allah Tuhanmu. Enggak, kamu cari aja dulu. Udah pikir-pikir aja dulu. Udah lihat-lihat aja dulu tokonya nih. Nanti kamu akan tahu siapa yang punya nih. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya kita disuruh untuk melihat. Sampai di sini kita tahu Tuhanku ini, aku belum tahu namanya siapa, tapi aku tahu dia ngendalin aku. Aku tahu dia yang bikin hidupku sengsara atau tidak. Aku tahu dia yang matiin aku. Kalau dia nggak suka sama aku, habisin hidup aku nih. Maka ketika kita tahu itu, kita mau dikasih tahu namanya siapapun, kita sudah nggak peduli. Karena kita sudah tahu ada zat yang semua kuasa itu. Betul. Kita lihat, tempatnya aja udah tempat satpamnya juga lebih gede daripada rumah saya. Terus kita lihat, ini apa ini? Ini kayak danau, bukan di kolam renangnya dia. Ini apa nih? Ini apakah ini mobil dia? Bukan, itu mobil pembantunya. Misalnya kan kayak gitu. Kita jadi ngerti, kita tahu sedang berhadapan dengan siapa. Maka itu adalah perubahan kognitif, perubahan pertama. Yatlu alaihim ayatih, artinya adalah mengenal Allah. Itu lewat pemikiran kita, logika kita, membaca seluruh tanda. Saya keluar daripada agama saya yang lama, karena saya nggak dapat adanya korelasi antara hidup saya dengan Tuhan. Itu makrifat. Wah, itu jadi ada syariat, ada hakikat, ada makrifat. Ini yang paling tinggi. Paling tinggi kata mereka. Nah, tapi sayangnya ada beberapa orang yang dengan dalil ini malah kemudian ibadahnya kadang-kadang agak sedikit di luar daripada seharusnya. Karena seolah-olah kalau sudah makrifat ini sudah di atasnya hakikat dan di atasnya syariat tentu saja. Nah, orang-orang ateis bilang begini, lah kalau gitu kan Tuhan nggak bisa diindra, berarti Tuhan tidak masuk akal. Mereka lupa bahwa pendekatan mencari kebenaran bukan cuma satu. Teori mencari kebenaran bukan hanya metode ilmiah, tapi ada metode rasional. Nah, dengan metode rasional, akal kita bisa menjangkau eksistensi Allah. Di situ aja. Jazakallahu khair.
Terima kasih banyak Ustadz sudah datang ke sini. Siap. Jauh sekali di Jauh pelosok. sekali langsung di ini ya, hutan kita ya. Iya, di pelosok-pelosok Depok ini, di dalam kebun-kebun orang. Makanya teman-teman kalau dengar-dengar mungkin ada ambience, motor lewat, ayam atau apa ya, memang kami di tengah-tengah kampung sih. Bentar lagi anaconda. Jangan sampai sih kalau anaconda saya yang lari sih. Kalau anaconda saya yang lari. Ustadz, tapi baik ya kabar ya? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami sebenarnya berdiskusi awalnya, berdiskusi untuk tenda tanya ini, mengawalinya dengan apa, kemudian siapa gitu. Kemudian saya berpikir kayaknya kita awalnya Ustadz Felix bagus deh gitu. Itu kehormatan buat saya tuh, Masya Allah. Saya berpikir kayaknya kita mengawalnya Ustadz Felix bagus deh. Terus apa nih yang harus kita bicarakan di awal? Kemudian kami berembuk, kemudian kita bilang sudah yang paling dasar aja. Bagaimana cara mengenal Allah gitu. Wah, luar biasa. Itu kayaknya skip pelajaran agama itu yang diskusi tadi itu ya. Kok bisa langsung jadi yang paling atas itu ya? Oh, itu justru itu yang paling atas. Saya tuh berpikir kayak mengenal Allah itu harusnya jadi yang pertama gitu. Jadi saya pikir sebelum kita membicarakan soal ibadah yang lain atau atau apa kayaknya manusia harus tahu dulu deh tentang Tuhan gitu. Aku sepakat. Karena kalau ada beberapa orang yang para sufi biasanya itu menaruh ma'rifat tuh menjadi posisi paling atas tuh. Jadi mereka sudah benar-benar ma'rifat kepada Allah tuh sudah levelnya udah kayak beda. Tapi aku sepakat dengan Mas Abdur bahwa ma'rifat itu harusnya ditaruh yang paling dasar. Karena tanpa mengenal Allah ya sebenarnya kita juga kosong daripada semuanya sih sebenarnya. Jadi itu betul. Iya, nah itu mulai saya juga bingung mulai dari tapi dari Ustadz Felix awalnya pasti ada perjalanan mencari Tuhannya dari seginya Ustadz Felix sendiri. Sampai kemudian di titik kayak oke, Allah itu Tuhan gitu. Itu tuh dari perjalanan Ustadz Felix sendiri kayak apa sih? Nah, sebelumnya aku coba untuk nyambung yang tadi dulu ya Mas ya. Bahwasanya aku pernah dulu ketika aku masuk Islam aku mendengar bahwasanya dia tanya kepada saya kan gitu kan ya. Antum sholat? Iya sholat. Sholat itu apa? Aku bilang ya sholat gitu kan ya. Misalnya contoh ini awal-awal Ustadz Felix masuk Islam. Terus ada orang nanya. Nah, ternyata orang ini nanya sholatmu itu apa? Aku bilang ya biasa sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat lagi. Dia bilang itu baru syariat. Aku udah jadi menarik nih gitu kan ya. Maksudnya gimana nih? Ternyata orang ini adalah salah satu yang mereka sih bilang bahwa mereka tuh sufi. Nah, sehingga teman-teman yang tapi nggak semua sufi gitu juga sih. Nah, teman-teman sufi ini kadang-kadang membagi bahwasanya yang tingkatan yang paling awal tuh orang adalah syariat, menjalankan sesuatu karena memang itu syariatnya. Seperti tadi sholat itu misalnya subuh 2 rakaat, lalu kemudian zuhur itu 4 rakaat dan seterusnya. Lalu kemudian aku tanya, lalu gitu ada tingkatan di atasnya? Dibilang ada. Tingkatannya adalah tingkatan syariat, tingkatan hakikat katanya. Kita harus memahami hakikat daripada sesuatu itu. Nah, lalu tingkatan yang apa lagi di atasnya? Dia bilang ma'rifat. Wah, itu jadi ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Ini yang paling tinggi. Paling tinggi kata mereka. Nah, tapi sayangnya ada beberapa orang yang dengan dalil ini malah kemudian ibadahnya kadang-kadang agak sedikit di luar daripada seharusnya. Karena seolah-olah kalau sudah ma'rifat ini sudah di atasnya hakikat dan di atasnya syariat tentu saja. Malah kemudian dia nggak sholat. Iya. Ada orang gitu. yang, iya betul. Saya sering banget ketemu orang dari zaman saya kampus sampai saat ini ada aja ketemu orang yang saya ini ma'rifat, jadi justru ketika ma'rifat syariatnya ditinggalin gitu. Betul, sudah ma'rifat syariatnya ditinggalin karena dia merasa bahwa saya syariat itu untuk newbie lah. Lu kan masih newbie, jadi lu harus tetap sholat kayak gitu. Kalau lu udah mengetahui hakikatnya, lu akan lebih dalam lagi. Tapi udah ma'rifat jadi nggak sholat, gitu kan ya. Jadi tapi yang kita bahas bukan yang kayak gitu. Nah, makanya bagiku sebenarnya gini Mas, bagiku Islam tuh mudah. Saking mudahnya, aku berpikir begini, kalau Islam itu hanya untuk orang Arab, bagiku Allah nggak adil. Karena kalau Islam itu hanya untuk orang Arab, berarti orang Arab akan lebih beriman daripada orang non-Arab. Ya kan ya? Kalau Islam itu hanya untuk orang-orang di masanya Rasul, itu juga nggak adil. Karena berarti para sahabat pasti lebih beriman daripada orang-orang setelahnya. Seolah-olah mereka punya privilege. Orang Arab punya privilege, orang-orang hidup di zamannya Rasul punya privilege. Tapi bagiku agama yang fair adalah agama yang seharusnya bisa untuk dirasakan keindahannya oleh orang-orang dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Jadi harusnya
Kalau Allah ini adalah Tuhan untuk manusia, Tuhannya manusia, sebagaimana kita tahu di dalam Al-Quran itu diakhiri dengan surat An-Nas, bahwasanya Allah adalah Tuhannya manusia, maka siapapun manusia dia harusnya bisa menemukan Allah. Dia bisa berkenalan dengan Allah. Dan arti ma'rifat itu diawali dari kata arafa yang artinya mengenal, artinya mengetahui, memahami. Nah, artinya kalau ma'rifat Allah, mengenal Allah, harusnya bisa dilakukan oleh siapapun, bisa dilakukan oleh kapanpun, dan bisa dilakukan dimanapun. Tidak terlepas kita ada di mana, kita etnisnya apa, dan kita hidup di zaman apa. Nah, itulah ma'rifat Allah yang harusnya ada pada agama yang fair. Nah, itulah aku dapetin pada Islam. Islam tuh fair banget. Tidak ada seseorang pun yang punya privilege untuk lebih mengenal Allah di dalam Islam. Artinya siapapun bisa. Semua punya peluang yang sama. Semua punya peluang yang sama. Contoh misalnya, kadang-kadang kita melihat ada beberapa orang, mohon maaf ya, mungkin dia juga nggak sengaja, tapi akhirnya mempersulit orang untuk mengenal Allah. Artinya ma'rifat Allah tuh seolah dibatasi oleh beberapa hal atau oleh banyak hal yang kalau orang tuh nggak melakukan begini, orang tuh nggak bisa ma'rifat kepada Allah. Bagiku nggak gitu juga sih sebenarnya. Contoh misalnya, ada orang berkata begini, kalau kamu pengen ma'rifat kepada Allah, itu kamu harus melakukan beberapa riyadoh, beberapa latihan-latihan, beberapa amalan-amalan. Contoh misalnya, kamu harus zikir segini kali, kamu harus sholat sepanjang ini dan segala macam. Nah, menurutku nggak semua orang bisa seperti itu, karena orang-orang kayak aku yang malas ini agak sulit tuh kalau disuruh seperti itu. Contoh misalnya, kalau kamu mau mengenal Allah, kamu harus sholat dari pagi sampai dari malam sampai pagi misalnya. Puasa 40 hari berturut-turut tanpa putus-putus, atau zikir 1000 kali la ilaha illallah misalnya. Itu agak, bagi orang kayak aku, ini agak sulit bagi orang malas kayak aku. Tapi ada juga orang yang bilang, enggak, yang penting harus berpikir aja. Allah itu logik dan sangat logik. Nggak semua orang logik, Mas, sebenarnya. Dan nggak semua orang, ya semua orang punya akal, tapi nggak semua orang itu dikaruniakan kelebihannya itu adalah logika. Sehingga apakah ketika orang misalnya lebih dominan perasaannya tidak bisa ma'rifatullah, harusnya juga bisa juga. Hanya saja memang akal ini menjadi sesuatu yang wajib dan menjadi sesuatu yang harus ada porsinya dalam mengenal Allah. Nah, itu pendahuluannya aja sih. Nah, itu yang terjadi pada aku. Nah, jadi ketika aku itu mengenal Allah, aku mengenal Allah dari mana? Dari tanda-tanda yang Dia berikan. Dan tanda-tanda itu hanya bisa dijangkau dengan akal, dengan logika. Nah, seterusnya baru ketika kita sudah mengenal Allah, ikatan ini menjadi lebih besar dengan keterlibatan perasaan, dengan keterlibatan hati, dengan keterlibatan riyadoh, pengalaman-pengalaman fisik dan segala macam. Nah, itulah kemudian singkatnya mengenal Allah. Nah, berarti kalau misalkan kita bertanya, bagaimana cara terbaik untuk kita mengenal Allah, itu seperti apa? Iya, seperti apa? Menarik. Maka kita harus tahu bahwasanya Allah itu punya hamba yang paling tinggi adalah Rasulullah Muhammad. Ini yang sudah kita sepakati, bahwasanya Rasulullah Muhammad adalah pemimpin daripada para nabi, yaitu adalah imam daripada para nabi, itu adalah Rasulullah. Maka yang memuncaki tangga hamba-hamba Allah itu adalah Rasulullah Muhammad. Artinya yang paling mengenal Allah pastilah Rasulullah. Nah, pertanyaannya kita adalah bagaimana Rasulullah mengenal Allah? Nah, kita harus lihat pada ayat yang pertama turun. Ayat yang pertama turun adalah Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang menarik, Mas, yang nurunin ayat itu siapa, Mas? Tentu saja Allah. Tapi ada nama Allah nggak di situ? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rob ada robnya. Tapi nggak ada Allah kan? Nggak ada Allah ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Bahkan Allah itu tidak langsung untuk membebankan hamba-hambanya untuk mengenal namanya Dia tuh Allah. Seolah-olah gini, Mas, kalau bahasaku gini, Mas pernah datang ke toko nggak sih, Mas? Iya, sering. Tapi pas udah datang tiba-tiba ada ini apa namanya, orang yang jaga terus, Mas bisa saya bantu, Mas? Kira-kira nyaman nggak? Kurang sih. Kurang nyaman. Kenapa kurang nyaman? Karena kita harus punya komitmen. Kita kayak harus beli, kita harus dipandu-pandu, padahal kita baru mau lihat-lihat. Betul. Ya kan, ya? Betul. Kadang kita datang tuh tidak tahu mau beli apa, cuman pengen lihat doang. Pengen lihat aja. Betul. Kadang-kadang kita belum menentukan, kadang-kadang kita cuma pengen lihat-lihat aja, mau ya dikasih ruang kan, gitu kan ya. Ketika ditanya begitu tuh kita langsung kayak, aduh, jadi apa ya? Saya mau cari apa? Saya juga bingung gitu ya. Itulah mengenal Allah juga sama. Di dalam ayat pertama yang Allah kirimkan kepada Rasulullah, seolah-olah kita nggak ada komitmen dengan Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra ini nanti kita akan bahas lebih dalam. Tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu.
Tuhanmu yang telah menciptakan. Allah tidak membebankan apapun pada kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan daripada segumpal darah. Nggak ada kemudian kewajiban apapun di situ. Ya silahkan boleh lihat-lihat, kayak kita masuk toko kita disuruh lihat-lihat. Nanti biar kita yang tanya. Bukan kemudian orang tokonya yang nanya gitu maksudnya. Ya, bukan orang tokonya yang ini beli ini enggak, tapi dipersilakan. Silakan berarti di ayat pertama Allah turunkan, Allah tidak memperkenalkan dirinya dengan nama Allah, tapi mempersilakan manusia untuk berpikir. Iqra artinya adalah qara'a yaqra'u qira'atan, artinya membaca. Tidak hanya membaca tapi menganalisis. Tidak hanya menganalisis tapi menghitung. Tidak hanya menghitung tapi coba untuk melihat sekelilingnya. Jadi benar-benar mengamati. Ini adalah Iqra. Jadi Iqra itu bukan hanya membaca, tapi coba lihatlah, pikirlah, coba hitunglah, coba telaah, analisislah. Siapa Tuhanmu itu? Jadi Allah pengen manusia untuk mencari tanda-tanda itu. Yang menariknya adalah ayat dalam bahasa Arab, itu kan ayat. Dalam bahasa Inggris artinya adalah science. Ayat itu artinya science. Oh, ayat itu di bahasa Inggris science. Science. Jadi tidak ada satu ustadz namanya Ustadz Numan pernah membahas tentang bahasa Inggris dan bahasa Arab. Seringkali bahasa Arab ayat itu diartikan dalam bahasa Inggris verse atau verses. Iya. Tapi bukan itu sebenarnya. Karena beda. Karena verses itu kayak ya versi. Enggak itu. Tapi sebenarnya ayat itu bahasa awalnya adalah science. Selain science adalah treasure, adalah sesuatu yang berharga. Treasure itu ya. Atau precious. Sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang bernilai. Ayat itu adalah tanda, ayat itu adalah sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang bisa kita bawa, sesuatu yang menjadi arah. Itu ternyata ayat. Contoh misalnya, kalau kita lagi camping di sini misalnya, kita bikin api unggun malam-malam supaya kita nggak kedinginan. Yeah. Lalu kemudian pagi-pagi karena kita harus melanjutkan perjalanan, api unggunnya kita matiin, lalu kemudian kita pergi. Maka bagi orang yang datang setelah kita, dia lihat ini ada orang nih. Iya, tadi malam ada orang di sini. Dari segi ini ada 2 orang nih. Oke. Dari ini mereka akan menuju ke sini, itu ayat. Jadi ayat adalah petunjuk, tanda-tanda sesuatu sign precious. Contoh misalnya, aku nggak usah lihat siapa yang nanam pohon-pohon ini. Tapi ketika aku melihat pohon-pohon ini segede ini, seluas ini, aku sudah tahu ini kayaknya puluhan tahun ini pohonnya. Karena kenapa? Karena aku orang pertanian, aku pernah nanam pohon, aku tahu pohon segini umurnya berapa. Maka yang bisa baca ayat, satu orang dengan orang lain itu berbeda. Tergantung pengetahuan dia. Tapi akan sangat nggak fair seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya kalau ada orang bisa ngelihat ini taunya puluhan tahun, cuma orang-orang pertanian aja kayak aku. Itu kan ya nggak fair. Allah itu lebih daripada pohon, tapi ini semua jadi tanda bagi kita. Kita tahu bahwasanya dulu pernah ada orang tinggal di sini, orang tanam pohon ini, apalagi kalau dibelah pohonnya itu sudah kelihatan tuh dari kambiumnya ini berapa lama. Nah semua itu adalah sains. Berarti kok jadi masuk akal di kepala saya. Jadi kayak Allah itu ngasih ayat-ayat, tanda-tanda ini karena tahu kemampuan kita untuk menganalisa itu. Betul. Dan Allah sudah kasih toolsnya. Makanya di dalam Al-Quran, walaupun ya kita nggak usah bahas Al-Quran dulu ya, karena tadi kalau hanya kita bahas dari Al-Quran, berarti orang yang bisa makrifat pada Allah hanyalah orang yang ngerti Al-Quran dong. Aku nggak mau bahas Al-Quran dulu ya. Berarti benar, harusnya tanda-tanda ini bisa untuk didapatkan oleh semua orang-orang yang berakal. Oleh semua orang-orang yang mau mikir, itu akan dapat tanda-tandanya. Nah makanya sederhana ketika seorang Arab Badui ketika ditanya, dari mana kamu tuh yakin bahwa Allah itu ada? Maka dia bilang, coba kamu lihat itu tai. Itu ada tai unta tuh. Nah tai unta itu menandakan bahwa di sini pada ada unta. Kita nggak perlu untuk melihat untanya, cukup lihat tainya aja. Bahwasanya kita tahu bahwasanya ada unta. Ini seorang Arab Badui, sebuah perumpamaan yang mereka pahami bahwasanya tidak ada sesuatu yang terjadi sia-sia atau sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Nah, maka itu adalah cara orang untuk ma'rifatullah, mengenal adanya Allah. Dan ini penting banget. Maka kalau ditanya tadi, bagaimana cara mengenal Allah? Gunakan akal, maka semua itu akan jadi tanda. Semua akan jadi tanda kalau kita menggunakan akal, kalau kita mau nyari. Contoh misalnya, di dunia psikologi itu ada satu fenomena namanya fenomena mobil merah atau fenomena monyet. Itu tergantung perumpamaannya. Ya kita pakai mudah aja, mobil merah. Iya, itu gimana tuh? Mas Abdur ngitung nggak setiap kali perjalanan dari kantor pergi ke rumah, berapa mobil merah yang Mas Abdur temui? Jarang sih, tapi jarang-jarang menghitung. Tapi ada aja. Tapi nggak dihitung kan? Nggak dihitung. Kalau seandainya saya bilang sama Mas Abdur, Mas, kalau Mas Abdur ketemu mobil merah, terus Mas Abdur foto dan Mas Abdur hitung, satu mobil saya kasih 10.000. Saya hitung pasti hitung, langsung dipantengin, mendadak semuanya jadi ada gitu kan ya. Mendadak semua bisa kita hitung. Atau yang kedua contohnya, Mas Abdur pernah nggak sih ketika pulang ke rumah ngelihat ada rumah dijual atau rumah disewakan? Iya. Kalau lagi perlu nyari sewa.
Betul. Tapi kalau kita lagi nggak nyari sewa, kita nggak akan ngelihat rumah-rumah itu. Iya. Berarti tanda-tanda itu ada bagi orang-orang yang nyari. Yang nyari itu apa? Berpikir. Maka musuh daripada keimanan adalah orang-orang yang ignorance dan orang-orang yang arrogance. Karena orang ignorance, abai, dan orang-orang yang arrogance itu nggak peduli tanda-tanda sebesar dan sebanyak apapun. Tapi kalau orang-orang yang nyari, tanda sekecil itu dia akan temukan. Maka tergantung dia mau nyari atau tidak. Berarti bagaimana ma'rifatullah? Anda harus nyari dulu yang pertama. Harus ada niat untuk nyari. Dan minimal bukan hanya niat, minimal curiosity. Minimal rasa penasaran. Curiosity itu yang mengantarkan orang-orang jadi ilmuwan, jadi seniman, jadi apapun. Curiosity. Kalau bahasa komikanya keresahan. Ya. Kalau ada keresahan, kita akan dapat kemudian apa yang kita cari. Tapi kalau kita nggak ada keresahan, kita nggak akan dapat apapun. Benar sih. Dan orang ignorance tuh mungkin dia resah tapi kayak udahlah. Iya, orang ignorance malah nggak resah. Gitu. Dia bodoh amat. Ignorance itu adalah lawan kata daripada curious. Itu ignorance. Contoh ya, kalau orang curious, dia pergi keluar rumah, pulang-pulang dari rumah. Jadi gini, Mas Abdur pergi ke kantor, tiba-tiba pulang ke rumah ada sofa baru. Penasaran dong. Mas Abdur akan tanya ke siapa dulu? Tanya istri pasti. Betul. Ini sofa siapa? Sofa siapa ini kok tiba-tiba ada di Itu sini? Curious. Tapi orang ignorance, ketika dia pulang, sofa, ya udah dia tidur. Padahal ada sofa baru loh. Sofa baru. Iya. Kalau orang curious, semuanya dipertanyakan. Orang curious akan nanya, kok ada air? Air nih, ternyata H2O. H2O tuh ada O di tengah, ada H. Bentuk 105 derajat. Dia akan curious. Tapi orang lebih curious lagi akan mikir, siapa yang ngadain air ini? Kenapa di bumi ada air, di tempat lain nggak ada air? Zat yang model kayak gini. Betul. Ya. Lebih lagi dia nanya, kenapa aku ada? Kenapa bentuknya begini? Terlalu rumit nih kayak begini. Nah, itu orang curious. Kalau orang ignorance, lu bodoh amat sih. Udah minum aja. Itu kan ya. Udah pokoknya tidur aja, udah nggak usah dipikir. Itu ignorance. Iya, betul sih. Aduh, saya merasa, ini sebelum teman-teman di rumah saya nonton kemudian menyadari, saya udah kena impactnya duluan nih. Maksudnya bagus sekali. Berarti Ustadz, ini kita kembali ke tadi yang Ma'rifatullah. Ma'rifatullah ayat pertama turun, ternyata Allah tidak menyebutkan namanya sama sekali. Pada saat itu ayat itu turun itu, kalau kita mau lihat dari kondisinya Nabi Muhammad SAW pada waktu itu Rasulullah itu kan sudah tahu ya bahwa segala hal yang ada di Mekah pada waktu itu bukan Tuhan. Benar. Itu out of curiosity-nya beliau. Iya, tapi Allah tidak turunkan ayat bahwa ini loh saya Tuhanmu gitu. Betul. Tidak juga ya. Tidak. Tapi malah ngasih space untuk. Padahal orang yang dikirimin ini adalah orang yang sudah tidak percaya segala macam patung di situ. Betul. Bukan Tuhan, tapi masih dikasih kesempatan untuk berpikir gitu. Karena Allah tidak menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad saja. Tapi Allah menurunkan ayat untuk seluruh manusia sampai akhir zaman. Maka seluruh manusia tuh ketika membaca pertama kali ayat yang turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, mereka berpikir, bacalah dengan siapa? Dengan nama Tuhanmu. Oke, Tuhan adalah semua konsep yang semua orang bisa terima. Kalau Allah belum tentu semua konsep itu bisa terima. Karena orang Quraisy itu terima Tuhan tapi tidak terima Allah. Betul. Nah, jadi artinya ketika mulai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu lebih soft. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Kalau kamu benar-benar membaca, engkau akan memahami Tuhanmu Maha Pemurah. Maka kalau saya kemudian ngelihat ayat-ayat yang turun di Makkiyah di awal-awal, semuanya itu bertujuan pada satu, ngasih tahu manusia bahwa mereka itu terbatas. Ngasih tahu manusia bahwa mereka akan suatu saat akan mati. Ngasih tahu manusia, sehebat apapun kamu, nanti kamu akan berada di tanah. Ngasih tahu manusia, waktumu terbatas, hidupmu terbatas, tenagamu terbatas, pengetahuanmu terbatas, semuanya terbatas. Karena yang terbatas ini akan nyari perlindungan. Oke. Itu adalah manusiawi. Kalau kita merasa, kita ke sekolah misalnya, teman-teman masuk sekolah baru, pasti yang dicari adalah orang paling kuat dulu siapa? Biasanya orang nempel ke situ. Orang masuk penjara di TV, belum pernah sih saya masuk penjara gitu kan. Dia masuk penjara di TV, dia akan cari orang paling kuat supaya dia bisa nempel. Orang kalau dalam keadaan takut, orang kalau dalam keadaan terancam, orang kalau dalam keadaan dia tahu dia terbatas, dia pasti akan nyari pengamanan. Makanya hanya orang-orang yang takut yang mereka itu ambil satpam, yang mereka pasang CCTV.
Kalau mereka kuat, nggak usah pasang CCTV. Iya. Gitu kan ya. Nah, kita juga sama. Ketika ayat-ayat awal itu turun, itu semua menyadarkan manusia bahwa mereka akan mati. Kamu nggak lihat orang-orang sebelum kamu, mereka mati juga. Kalian nggak lihat orang-orang sebelum kalian, nasabnya lebih tinggi daripada kalian, mereka lebih banyak uangnya daripada kalian, tapi menghalangi mereka untuk mati? Enggak juga. Kalian lihat nggak ada banyak orang-orang yang sakit? Kalian lihat nggak? Semua Allah bilang kita untuk lihat, untuk menyadari kita tuh adalah lemah. Di sisi yang lain, ayat-ayat yang turun menggambarkan kekuatan dan kemahaan Allah. Itu semua ayat makiyah, semuanya sama. Ya, tentang surga neraka, tentang Allah itu satu. Kalian nggak lihat langit ditinggikan, siapa yang tinggiin? Kalian nggak lihat matahari, kalian takut sama geledek. Kalian nggak takut sama nyiptain geledek. Kalian lihat matahari, kalau matahari itu padam gimana ceritanya? Kan itu kan yang Allah sampaikan semuanya. Kalian nggak tahu bahwa bumi itu sudah dihamparkan, nanti akan digulung lagi sama Allah. Kalau bisa dihamparkan, kenapa nggak bisa digulung? Allah ngasih tau kemahaan dia. Nah, ketika terjadi sebuah delta yang sangat besar antara kita dan Allah, maka muncul syahadat. Jadi syahadat itu terjadi ketika kita tuh benar-benar merasa rendah dan Allah tuh tinggi. Tapi kalau misalnya kita merasa rendah dan Allah kita tidak tinggikan, syahadat itu nggak akan terjadi. Atau orang cuma meninggikan Allah tapi dirinya masih merasa tinggi, nggak akan terjadi syahadat. Syahadat itu pernyataan saya lemah, kamu kuat, itu aja. Oh iya. Itulah kenapa pemuka-pemuka Quraisy pada waktu itu merasa berat sekali dengan syahadat itu, karena itu ya, karena masih ada rasa kayak enggak, saya penguasa Mekah. Walid bin Mughirah adalah orang yang sangat mengenal Allah. Sangat mengenal Allah. Apa perkataan dia ketika suatu waktu ketika dia mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran? Dia bilang, kalau bahasa zaman sekarang ya, ini saya refresh. Buset, ini bukan buatan manusia. Terus kemudian tiba-tiba orang dengar, lapor pada Abu Jahal. Abu Jahal kan adalah ponakannya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah, kalau teman-teman belum tahu, adalah orang yang kalau sekarang adalah ketua DPR dia. Nasabnya paling tinggi, hartanya paling banyak, itu kan ya. Pengetahuannya paling top. Ketika kemudian Abu Jahal kemudian bilang, Walid, paman, kok saya dengar kamu muji-muji Muhammad? Terus kemudian Walid bin Mughirah bilang apa? Terus saya harus bilang apa? Coba ponakan, saya harus bilang apa? Kamu dengar nggak Al-Quran itu kayak apa? Kalau jin punya syair, pasti Walid tahu. Itu kan kata Walid. Kalau jin punya syair, Walid tahu. Ini bukan syair, wallah. Demi Allah ini bukan syair. Dia bilang, lah terus apa? Ini kayak sebuah pohon yang atasnya berbuah lebat, bawahnya itu berair subur. Dan setiap yang datang akan ada di bawahnya, nggak mungkin setara atau di atasnya. Lah, aku harus bilang apa tentang Al-Quran ini? Itu Walid bin Mughirah. Tapi apakah membuat dia bersyahadat pada Allah? Tidak. Tidak juga. Karena Abu Jahal punya ide. Wah, saya tahu kelemahan paman saya, uang. Maka dia bilang, paman, saya datang lagi paman. Ada apa? Ini saya bawa berita dari orang-orang Quraisy, mereka mau ngumpulin uang buat kamu. Loh, coin for Walid. Gitu kan ya. Save Walid, gitu kan ya. Loh kok dibuat koin tuh saya? Apa mereka nggak tahu saya tuh orang paling kaya di antara mereka? Perhatikan itu kebun-kebun saya dari Mekah sampai Taif. Semua itu kebun saya, semua toko saya. Ini Walid yang kalian bicarakan. Terus mereka bilang, iya tapi kami dengar kamu udah muji-muji Muhammad, kayaknya kamu perlu duit. Maka dia katakan, saya akan ngomong sesuatu yang berbeda dengan apa yang saya yakini. Maka dia katakan Quran adalah sihir. Iya. Padahal dia tahu. Betul. Tapi kenapa dia tidak syahadat? Karena dia nggak merasa lebih rendah. Iya. Al-Walid bin Al-Mughirah. Saya tahu beliau itu nama ini dari sebelum Rasulullah SAW lahir, sempat ada pemugaran Mekah. Betul. Nah dia ini yang orang pertama yang berani. Ketua panitia. Iya. Karena semua orang pada waktu itu mau ini takut, wah jangan sampai, karena mereka petir, ya. pada waktu itu masih ada generasi yang hidup di zaman Abraha. Kena burung ababil itu. Jadi kayak kita bongkar Ka'bah, kita kena ini deh. Dialah orang pertama yang berani waktu itu. Betul. Kalau ini adalah untuk Allah, kata dia nggak apa-apa kita buka. Makanya dia menghancurkan batu pertama untuk renovasi Ka'bah. Nah, kemudian saya tuh menarik tadi ini Ustadz. Waktu Ustadz bilang kayak mau ngebuka pikiran saya gitu. Rasulullah SAW pada waktu itu bukanlah orang yang percaya dengan segala macam tuhan-tuhan yang diadakan sama orang Mekah. Aduh, motor lewat. Lalu jangan anaconda tadi. Jangan anaconda. Lalu kemudian di dalam namanya ya, makanya kesendiriannya beliau memikir tentang hakikat dunia dan segala macam, kemudian turun Iqra ini, yang Allah juga tidak langsung menasbihkan untuk menjadi kasih tahu saya Tuhan, tapi kasih petunjuk. Lalu kemudian Ustaz tadi bilang, ya kan itu ayat bukan hanya untuk Rasulullah.
Lalu kemudian saya baru sadar, oh iya ya, itu kan ayat yang akan digunakan sampai tidak hanya oleh Rasulullah SAW, oleh Betul. kita semua yang mungkin Betul. kondisi kita pada saat kita pengen mengenal Allah tidak pada saat Rasulullah. kondisi Rasulullah gitu. Betul. Mungkin kita sekarang masih menghamba pada mungkin jabatan, mungkin uang, mungkin kalau saya mungkin di ketenaran, mungkin di kelucuan atau apa. Betul. Tapi ternyata ayat itu untuk Semua kita semua Betul. gitu ya. Betul. Dan itu luar biasa karena gini Mas. Allah itu pernah menyampaikan di dalam Al-Quran. Kisahnya itu tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah berdoa kepada Allah. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Jadi ya Allah, turunkan di antara mereka rasul di antara mereka. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Yang tugasnya adalah 4 hal. Yaitu adalah yang pertama, memberikan pada mereka ayat-ayatmu, membacakan pada mereka ayat-ayatmu. Yang kedua adalah mengajarkan Alkitab. Yang ketiga mengajarkan hikmah. Dan yang keempat adalah menyucikan mereka. Maka kemudian ayat itu Allah jawab dengan turunnya Rasulullah. Yaitu adalah pada surat Al-Jumu'ah itu Allah sampaikan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah ini wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi Allah katakan, Allah menjawab itu adalah cuma beda urutan aja. Beda urutan. Ini menarik karena berhubungan dengan surat Iqra tadi. Karena Allah katakan adalah Allah yang telah menurunkan kepada manusia rasul di kalangan mereka. Dari ahlul Makkah, ahlul Ka'bah, dan kemudian keturunan Nabi Ibrahim seperti doanya Nabi Ibrahim. Yang tugasnya ada 4. Pertama, membacakan pada mereka ayat-ayatnya. Yang kedua adalah menyucikan hati mereka. Yang ketiga adalah mengajarkan kepada mereka Alkitab. Yang keempat, mengajarkan kepada mereka Al-Hikmah. Dan ternyata setelah kita lihat pada pendidikan modern, ini adalah 4 cara untuk mengubah manusia. Oh iya. Karena setelah itu Allah katakan, sebelum 4 langkah ini mereka adalah orang-orang yang sesat. Tapi setelah 4 langkah ini mereka menjadi ma'rifatullah. Mereka menjadi mengenal Allah dan jadi orang-orang yang berbeda. Berarti rahasianya ada 4 ini. Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah. Tapi pertanyaannya, kalau cuma ayat itu difahami dengan Al-Quran, maka membacakan ayat-ayat itu kelihatannya sangat mudah sekali. Karena untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran tidak perlu para nabi. Tapi ternyata yang dimaksud dengan yatlu alaihim ayatihi ini adalah berhubungan dengan bagaimana caranya membuat manusia aware dengan tanda-tanda keberadaan Allah. Karena tadi yang di awal tadi ayat itu Betul. tanda. Precise. Betul. Bukan ngaji Quran, bukan membaca Quran, tapi membacakan ayat-ayat Allah, tanda-tanda. Nah ini seperti apa? Kalau dalam dunia modern namanya adalah perubahan kognitif. Jadi dia dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak tahu menjadi tahu, ya. Nah terus yuzakihim ini adalah perubahan emosional, dari tidak mau menjadi mau. Lalu kemudian mengajarkan kitab ini adalah benar dan salah, halal haram, dari tidak bisa menjadi bisa. Dan hikmah dari tidak nyaman menjadi nyaman, behavioral. Jadi ketika 4 itu sudah terjadi perubahan behavioral. Tapi perubahan behavioral ini diawali dengan perubahan pemikiran, kognitif. Maka yatlu alaihim ayatihi itu seperti ini Mas. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kita nyambung dengan Iqra, berarti kayak gini. Kenapa Allah tidak mengatakan aku ini Allah adalah Tuhanmu? Enggak. Iya. Seperti Musa misalnya. Musa langsung begitu. Innani anallah, la ilaha illa ana. Gitu kan ya. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni. Beribadahlah kepadaku, wa aqimi shalah lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Enggak gitu. Tapi kepada Rasulullah Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Contoh. Dari mana Mas kita tahu ini adalah rumah orang kaya atau ini adalah rumah orang enggak kaya? Pertama, pagar. Sebelum pagar. Satpam. Sebelum satpam. Gede sih rumahnya. Sebelum itu semua. Perumahan. Perumahan. Dari mana kita tahu perumahan itu bergengsi atau tidak bergengsi? Bersih. Selain itu, sebelum itu. Masuk kasih KTP. Sebelum itu kan masuk klaster. Sebelum itu semua. Antum pernah pergi ke BSD atau pergi ke Sumarekon atau pergi mana? Iya, sebelum pernah. itu semua ada apa? Oh, gapura, bundaran ada tugunya gitu. Semakin itu perumahan yang bagus atau perumahan yang prestis, dia akan kasih tempat masuk yang beda daripada semuanya. Betul. Piramid terbalik lah, gitu kan ya. Ada gedung setinggi 30 meter lah, segala macam, karena itu prestis. Bahkan sebelum perumahannya jadi, itunya dulu dibuat. Benar. Untuk menunjukkan kalian sedang berurusan dengan siapa nih. Ya kan ya. Begitu kita masuk, wah, gila nih, itu kan ya. Ini kaca dibangun kita takar-takar. Adalah 30 miliar nih gerbangnya aja. Oke, berarti ini perumahan orang-orang penting. Oke, masuk.
Bapak mohon maaf, Bapak dari mana? Ya kan, titip dulu lah KTP. Iya, harus titip KTP. Masuk kemudian, wah tempat jalan larinya aja udah 8 meter. Jangan tanya tempat jalan mobilnya. Jalan-jalan masuk rumah, kita lihat, wah rumahnya ini bagus-bagus. Berarti kita udah tahu siapa yang tinggal di sini. Ya kan ya. Pas kita kemudian masuk, ternyata bukan di klaster dia pemilik seluruh klaster. Masuk itu tempat, saya pernah ke rumah orang. Itu pos satpamnya lebih gede daripada rumah saya. Serius. Ya Ustaz, saya juga pernah ke rumah orang, bukan perumahan teman-teman, rumah orang. Dari gerbangnya ke rumahnya itu jalannya itu bisa dibikin Car Free Day. Bener. Saking gede. Ada orang nyanyi juga berarti di situ ya. Iya, gede banget rumahnya. Iya serius. Makanya itu pernah kan ya. Artinya kita belum ketemu orangnya, tapi kita tahu dengan siapa kita berurusan. Itu namanya yatlu alaihim ayatih. Maka Allah tidak langsung ngomong bahwa aku adalah Allah Tuhanmu. Enggak, kamu cari aja dulu. Udah pikir-pikir aja dulu. Udah lihat-lihat aja dulu tokonya nih. Nanti kamu akan tahu siapa yang punya nih. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya kita disuruh untuk melihat. Sampai di sini kita tahu Tuhanku ini, aku belum tahu namanya siapa, tapi aku tahu dia ngendalin aku. Aku tahu dia yang bikin hidupku sengsara atau tidak. Aku tahu dia yang matiin aku. Kalau dia nggak suka sama aku, habisin hidup aku nih. Maka ketika kita tahu itu, kita mau dikasih tahu namanya siapapun, kita sudah nggak peduli. Ya, karena kita sudah tahu ada zat yang semua kuasa itu. Betul. Kita lihat, tempatnya aja udah tempat satpamnya juga lebih gede daripada rumah saya. Terus kita lihat, ini apa ini? Ini kayak danau, bukan di kolam renangnya dia. Ini apa nih? Ini apa ini mobil dia? Bukan, itu mobil pembantunya. Misalnya kan kayak gitu. Kita jadi ngerti, oh kita tahu sedang berhadapan dengan siapa. Maka itu adalah perubahan kognitif, perubahan pertama. Yatlu alaihim ayatih artinya adalah mengenal Allah. Itu lewat pemikiran kita, logika kita, membaca seluruh tanda-tanda yang diberikan kepada kita. Salah satunya yang saya dapat adalah ketika misalnya saya keluar daripada agama saya yang lama karena saya nggak dapat adanya korelasi antara hidup saya dengan Tuhan. Tapi begitu kemudian saya belajar tentang fisika, saya mendapatkan waktu itu ada satu angka yang sangat mengejutkan. Bahwasanya ada orang bilang gini, kalau kamu mau melihat bahwa alam semesta ini terjadi secara kebetulan, maka kemungkinannya itu adalah secara fisika, kemungkinannya secara matematik juga 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Monggo diselesaikan guru matematik. 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Pangkat 1, 2, 3. Waduh, 0,00000. Jadi nolnya itu ada 10 baru 1, 2, 3, kecil sekali. 10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Iya, 10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Iya, banyak sekali. Dan itu saya coba untuk sederhanakan pada pemirsa. Saya sering sekali ngasih materi ini. 10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Kalau kita mau sederhanakan adalah 10 pangkat 1 sama dengan 10. 10 pangkat 2 sama dengan 100. 10 pangkat 3 sama dengan 1000. 10 pangkat N sama dengan 1 diikuti oleh 0 sebanyak N. Berarti kalau kita selesaikan atasnya dulu tuh 10 pangkat 1, 2, 3, itu berarti 1 diikuti oleh 123 0. Betul. Permasalahannya adalah kalau 1 nolnya ada 3 namanya ribuan. 1 nolnya ada 4 namanya puluhan ribu. 1 nolnya ada 6 namanya jutaan. Kalau 1 nolnya ada 123 belakangnya namanya. Iya, itu artinya kecil sekali. Artinya matematika nggak bisa nyelesain soalan ini. 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3 itu hanya bisa diselesaikan oleh orang sosial, oleh orang IPS. Jawabannya adalah more than impossible. Lebih dari tidak mungkin, Tuhan tidak ada. Maka kepala saya waktu itu main bowling. Gitu kan. Kenapa? Karena saya mikir gini, berarti kalau saya tidak mau ada Tuhan, saya harus jawab kemungkinan ini dulu. Kalau misalnya saya nggak mau ada Tuhan, saya harus jawab semua ini dari mana. Karena saya malas, sekali lagi, saya bilang, lebih baik saya terima Tuhan aja lah. Karena saya pemalas. Nggak tahu kalau ada orang-orang rajin di luar sana. Ya, saya juga tidak tahu ya. Tapi memang susah sekali sih untuk ini segala macam. Tapi kemudian Ustadz, kalau sekarang kita sudah mengikuti dari niat kita, kemudian akal apa segala macam. Kalau kita sudah mengenal Allah gitu, lalu bagaimana cara agar menanamkan Allah itu ada di hati kita gitu, senantiasa kita bisa ingat, bisa tahu gitu. Menanamkan, bisa sadar akan adanya Allah, itu balik lagi kepada mengenal Allah. Sadar akan, jadi gini, di dalam Islam itu ada 3 tingkatan yang seringkali diulang-ulang oleh para ulama. Yang pertama adalah iman. Iman artinya adalah kepercayaan, adalah keyakinan, itu iman. Artinya adalah faith. Artinya adalah trust. Itu iman. Iman itu nanti akan dibahas lagi. Yang kedua adalah yang disebut dengan ada Islam. Jadi ada rukun iman, ada rukun Islam. Lebih tepatnya kalau mau digampangkan adalah kalau iman itu berkaitan dengan perkara non fisik, maka semua rukun iman itu perkara non fisik.
nggak ada fisik tuh. Oh iya benar. Maka ya. kita kalau ditanya apa beda rukun iman sama rukun Islam, rukun iman nggak ada urusan fisik. Urusannya kepercayaan aja itu. Semuanya non fisik. Iya betul. Tapi kalau rukun Islam tuh akan semuanya fisik. Sholat Iya, itu fisik, betul. Syahadat pertama fisik. Syahadat fisik, sholat, puasa dan segala macam. Nah, berarti iman ada, kemudian Islam. Di atasnya ada ihsan. Ihsan ini disebut dengan muraqabah atau pengawasan Allah. Kita merasa bahwa Allah senantiasa itu ada ke kita. Kita senantiasa merasa Allah tuh mengawasi semua perbuatan kita. Ini juga disebut dengan makrifat. Bahwasanya dia mengenal Allah seolah-olah Allah itu melihat seluruh amal-amal dia. Jadi kata Rasulullah, beribadahlah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah pasti melihatmu. Maka perasaan ini namanya muraqabah, ini ihsan. Nah, kalau yang ditanyakan adalah tadi, gimana cara agar kita tuh yakin bahwa Allah tuh senantiasa mengawasi kita? Berarti kita harus yakin dengan kekuasaan Allah. Nah, gimana orang tuh bisa yakin dengan kekuasaan Allah? Makrifat balik lagi kepada dua hal, ilmu dan bukti. Itu sama kayak orang beli barang di di marketplace. Oke, coba kita simulasi. Mas Abdur beli barang di marketplace. Gimana caranya? Saya beli, pertama saya cari barang yang saya pengen. Setelah dapat, saya pasti lihat rekomendasi komen-komen orang di bawah dulu. Sebelum komen? Oh, saya scroll lihat foto-fotonya barangnya. Saya lihat berapa ribu kejual atau berapa banyak kejual. Benar nggak? Iya sih. Nah, karena nggak mungkin sebanyak itu orang ketipu kan? Betul. Nah, kalau sudah ada yang paling banyak nih, contoh nih, laptopnya sama semua. Saya lihat nih, yang mana yang lebih banyak jual? Ini 500, ini 1000. Saya cari yang 1000 dong. Betul. Dan Dari itu 1000, biasanya pengaruhnya ke bintang. Benar. 4,8 kah, 4,7 kah? Dan biasanya banyak yang mutu. Iya. Kalau yang jual cuma 2 nggak ada fotonya biasanya. Betul. Tapi kalau 1000 pasti baru saya lihat reviewnya. Setelah lihat review, saya lihat fotonya. Setelah itu saya akan hubungin chat penjualnya. Semua itu adalah ilmu dan bukti yang mengantarkan saya pada keyakinan. Semakin kita yakin orang ini nggak nipu. Benar. Semakin kita yakin, semakin kita akan merasa connect. Berarti koneksivitas dengan Allah itu adalah tentang bukti dan ilmu yang kita kumpulkan. Allah itu benar ada atau tidak. Tapi kalau ada orang nih masih merasa bahwasanya kayaknya Allah ini, ya Allah ada, kayaknya sih, maka dia akan mudah meninggalkan sholat. Tapi begitu dia merasa betul-betul bahwa ini diawasin, dia tidak akan pernah meninggalkan sholat walaupun apapun konsekuensinya. Tergantung muraqabah tadi. Iya, karena senantiasa sadar bahwa ya Allah lihat saya nih. Balik lagi, contoh ya, kita coba simulasi ke pribadi ya. Saya mengetahui bahwa Allah itu ada dari mana? Dari logika. Logika saya menandakan bahwa Allah itu ada. Tuhan itu ada. Kenapa Tuhan itu adalah Allah? Itu adalah pembahasan Al-Quran. Nah, kalau punya Tuhan nggak perlu agama, Mas. Kalau kita punya Tuhan, menyadari adanya Tuhan, kita cukup berpikir. Tapi untuk bisa tahu Tuhan itu apa, itu kita perlu memikirkan agama. Maka ketika saya memikirkan agama, saya jadi kemudian tahu Tuhan saya adalah Allah. Contoh misalnya, saya ngelihat Al-Quran, itu dengan alam semesta, itu koheren, sama-sama membingungkan, sama-sama rumit. Kalau alam semesta terjadi secara kebetulan, itu kemungkinannya 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3, maka bicara tentang Al-Quran itu lebih rumit daripada itu sebenarnya. Contoh misalnya, Mas, dari tadi kita ngobrol udah berapa lama nih? Udah 30 menitan? Iya, mungkin ada. 30 menit. Bisa nggak Mas Abdur mengulangi atau Mas ingat nggak apa yang Mas Abdur katakan ketika buka acara ini? Salam tadi. Apa kata-kata exactnya, presisinya apa? Presisinya tidak tahu, tapi saya kayaknya assalamualaikum teman-teman gitu kayaknya. Teman-teman, yang jelas kita udah tahu Mas Abdur bilang ini episode pertama, menghadirkan Felix Xiao, ini adalah tanda tanya dan segala. Tapi Mas Abdur presisi nggak ingat semua? Presisinya tidak bisa diulang. Al-Quran diturunkan 23 tahun, 23 tahun diturunkan dan tidak pernah melalui proses editing. Semuanya dari awal sampai akhir, ketika begitu sudah diucapkan, itu sudah langsung jadi Al-Quran. Nggak ada proses editing, nggak ada proses lihat ke belakang, nggak ada proses dihapus, nggak ada proses ditambah. Dan sangat presisinya luar biasa. Contoh. Sampai ke huruf-hurufnya, segala semuanya. Contoh. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, zalikal kitab artinya apa, Mas? Zalikal, saya tidak tahu apa kitab. Inilah kitab. Ini gitu. Kitab ini. Itu terjemahannya kitab ini. Anehnya adalah zalika itu adalah kata tunjuk untuk sesuatu yang jauh. Dalam bahasa Indonesia itu. Kalau ini hadza. Oh, kalau jauh sekali zalika. Kalau ini, kalau di sini hadza. Berarti harusnya terjemahnya adalah kitab itu. Tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang beriman, bertakwa.
Oke. Tapi kok ada di dalam translasi kitab ini? Iya. Itu saya pernah ditanya sama orang-orang yang bukan muslim, kitabmu salah. Buktinya kamu juga salah mengartikan. Zalikal kitab, berarti kitab itu maksudnya adalah kitab kami, bukan kitab kamu. Karena itu kata tunjuk jauh. Oh iya. Jadi kitab ini mengatakan kitab itu yang benar. Iya. Saya bingung, nggak mungkin Quran salah. Pas saya baca, udah dibahas ulama ribuan tahun yang lalu. Artinya adalah zalikal kitab. Di dalam Al-Quran ada banyak kata untuk membahas tentang Al-Quran. Ada bisa jadi Alkitab, bisa jadi Quran. Menariknya di dalam Al-Quran, setiap kata-kata Quran selalu dibareng dengan kata hadzal Quran. Sedangkan kitab pakai zalika. Kenapa? Kitab artinya yang tertulis, kitab. Kataba menulis, Alkitab artinya adalah sesuatu yang tertulis. Dan kita tahu Al-Quran itu ditulisnya di mana? Di tempat yang dekat atau tempat yang jauh? Jauh. Fi lauhim mahfud. Al-Quran tuh ditulisnya bukan di bumi, ditulisnya di lauhul mahfud, ditulisnya di fi kitabim maknun, di tempat yang terjaga, yaitu di langit ditulisnya. Artinya ketika Allah merefer pada kitab ini, tulisan ini, tempatnya jauh. Tapi begitu Quran, pakainya haza, seakurat itu. Karena Quran, disebut Quran itu ketika ada di kita ini. Yang kita baca di depan kita, maka haza. Tapi pada waktu lagi di lauhul mahfud sana, Zalika itu kitab itu belum namanya belum Quran pada waktu itu. Betul. Itu adalah kitab yang tertuliskan gitu kan ya. Yang Allah kemudian tuliskan untuk manusia. Tentunya bukan nulis kayak manusia ya, tapi artinya pas waktu belum diturunkan namanya adalah Alkitab. Fi kitabim maknun, gitu kan ya. Tempat tertulis yang terjaga. Nah, itu baru ayat pertama itu pembukaan suratul Baqarah. Itu kan bikin main bowling lagi. Itu kan ya. Apalagi contoh dalam surat yang sama. Bayangkan dalam surat yang sama. Saya nggak bisa membayangkan Nabi Muhammad bisa sepresisi ini, sedangkan beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Contoh, di dalam surat As-Saff, surat yang sama cerita tentang dua nabi yang saya sebut sama-sama apes di dalam Al-Quran. Nabi Isa sama Nabi Musa? Iya betul. Nabi Isa apesnya karena dituhankan, Nabi Musa apesnya karena dikomplain terus. Gitu kan ya. Nah maka bagaimana kemudian Nabi Musa mengadres atau membicarakan kaumnya? Dia berkata, wa idqala Musa liqaumihi ya qaumi. Ketika Musa berkata pada kaumnya, wahai kaumku. Tapi ketika Isa berkata pada kaumnya, dia tidak pakai ya qaumi, tapi dia berkata ya bani Israel. Ini saya pikir sebentar. Kenapa ini surat ini sama nih. Ini suratnya sama. Musa berkata ya qaumi, wahai kaumku. Sedangkan Isa berkata ya bani Israel. Sedangkan yang dihadapi sama-sama Bani Israel. Kenapa enggak Nabi Musa tuh Bani Israel juga Bani Israel. Isa Bani Israel. Tapi kenapa Musa berkata ya qaumi, wahai kaumku, sedangkan Isa berkata ya Bani Israel? Kenapa tidak Musa juga berkata ya Bani Israel? Atau Isa berkata juga ya qaumi, wahai kaumku? Ternyata Musa berkata wahai kaumku karena jelas dia punya bapak orang Bani Israel. Sedangkan Isa, Yesus, dia tidak punya bapak. Maka dia tidak bisa berkata ya Bani Israel. Ya kaumku, dia tidak bisa berkata. Dia tidak bisa berkata begitu. Ya kaumku, dia karena berkata, bapaknya nggak ada. Iya Bani Israel. Karena Allah pengen menjaga bahwasanya Isa itu tidak ada bapaknya. Bahwasanya ibunya itu perawan, wanita terhormat. Karena ketika kalau Nabi Isa alaihissalam bilang ya kaumku, seolah-olah seperti bapak saya Bani Israel juga. Betul. Ibunya Bani Israel, tapi kan dia nggak punya bapak. Saya baru sadar. Iya benar. Sepresisi itu di dalam Al-Quran. Itu main bowling. Banyak sekali ayat-ayat yang main bowling juga. Main blowing maksudnya. Dan itu cuma sedikit aja. Di dalam surat Asy-Syu'ara, berkatalah Nabi Nuh kepada kaumnya, ahuhum Lut, ahuhum Nuh dan segala macam. Tapi ketika Syuaib nggak disebutkan ahuhumnya. Nggak disebutkan saudaranya. Ahum itu saudara. Saudaranya. Ya, jadi ketika kemudian nabi-nabi ini berkata pada saudara-saudara mereka, ahuhum itqala Lut kepada siapa? Itqala Nuh kepada saudaranya dan segala macam. Tapi di dalam kasusnya Syuaib itu nggak dikatakan kepada saudaranya. Kenapa? Karena pada saat berkata dengan nabi-nabi yang lain, Lut berkata pada orang-orangnya, berkata wahai kaumku dan segala macam. Tapi Syuaib tidak dikatakan ahukum. Kenapa? Karena dia berbicara ashabul aikah, penyembah pohon. Maka tidak ada saudara dalam urusan akidah. Saudara dalam kemanusiaan ada. Ketika misalnya contoh, ketika diutus misalnya orang-orang, ketika Syuaib diutus kepada Madian itu dikasih ahum bisa, penduduk Madian. Tapi kalau ashabul aikah itu penduduk Madian. Tapi ketika membicarakan keyakinan itu tidak ada saudara. Itu presisi sekali Al-Quran. Presisi sekali. Dan banyak sekali yang presisi yang lain.
Gampangnya gini ya. Ketika Felix berkata kepada Abdur dan dia adalah orang Depok, wahai saudaraku, ayolah ikut pada Allah. Allah tidak meminta hartamu sedikit pun atas dakwahku ini. Berkatalah Felix kepada misalnya siapa lagi, orang Jakarta, wahai kaumku. Tapi begitu kemudian berkata kepada misalnya contoh orang Bandung, tapi orang Bandungnya disebut bukan orang Bandungnya. Kebetulan di Bandung ini ada terkenal satu pohon senantiasa disembah misalnya. Berkata kepada penyembah pohon Bandung, tidak ada hukum, tidak ada saudara dalam akidah. Loh kok bisa? Kita baca itu biasa-biasa aja, tapi ada satu hukum yang hilang. Aduh, saya gini yang saya pengen belajar bahasa Arab, ya Allah. Ternyata sedetail itu kalau kita mengerti bahasa Arab ya. Sangat detail sekali. Dan ada banyak lagi yang sangat detail sekali. Bahkan Al-Quran itu sebenarnya adalah mukjizatnya adalah bahasa. Maka ketika saya melihat bahasa itu balik lagi. Saya berkata begini, ini yang buat bukan manusia. Nggak mungkin sedetail ini. Kalau misalnya yang buat manusia, pastilah kemudian ada kesalahan. Saya aja revisi terus perkataan-perkataan saya. Dari tadi ahuhum dan segala macam. Ahuhum bukan ahukum. Itu kan ya. Kepada ahuhum, saudara mereka. Itu kan ya. Maka kemudian ya pulang dari sini juga kita akan koreksi lagi. Semua perkataan. Karena kita senantiasa salah. Tapi bisa nggak sih dibayangkan kata orang gini, semakin banyak berbicara, semakin banyak salah. Kita berbicara 30 menit dengan berbicara 1 jam. Pasti lebih banyak salah di 1 jamnya. Ini Al-Quran diturunkan 23 tahun. Terus menerus dan tidak ada satupun kesalahan. Maka Allah katakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Dan kalau kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, datangkan satu surat yang semacamnya. Atau temukanlah kalau ada yang bertentangan satu surat ini. Udah banyak orang mencoba dan ternyata tidak bisa. Justru ketika mereka mencari, mereka mendapatkan bukti yang lebih banyak lagi atas kebenaran Al-Quran. Itu luar biasa Al-Quran. Aduh, maksudnya saya tuh dari kecil, maksudnya lahir di keluarga Islam ya. Cuman kadang-kadang ya saya sadar bahwa kadang-kadang tuh berbicara begini tuh saya kayak baru dapat gitu. Dan memang baru dapat gitu kayak wow begitu ya ternyata. Semua orang begitu, Mas. Bahkan ada orang yang berkata gini, Allah mengibaratkan ilmu Allah itu seperti lautan di dalam suratul Kahfi. Andaikan seluruh lautan dijadikan sebagai tinta dan kemudian dijadikanlah tinta itu untuk menulis ilmu-ilmu Allah, maka tidak akan dapat ditulis walaupun didatangkan samudra semacamnya lagi. Lautan semua itu jadiin tinta, didatangkan semacamnya tetap tidak bisa tertulis. Artinya gini, pernah dibahas oleh para ulama, andaikan samudra itu adalah lautan itu adalah ilmu Allah, maka Mas Abdur nyebur ke lautan, terus kemudian ke atas lagi, ngeringkan badannya. Setelah itu nyebur lagi. Pertanyaannya, air yang disentuh itu sama atau berbeda dengan air yang di awal? Sama. Setiap kali Mas keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi, itu adalah ayat yang berbeda. Itu adalah pengertian yang berbeda. Makanya ada satu makna daripada suratul Fatihah yang saya baru ngerti setelah 17 tahun masuk Islam. Oh iya, apa tuh Ustaz? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu saya baru ngerti setelah 17 tahun. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, itu kan kita doa tiap hari tuh. 17 kali kita berdoa minimal, tunjukin saya jalan yang lurus. Tapi kita sadar nggak sih apa yang dimaksud dengan petunjuk jalan yang lurus? Islam jelas. Tapi lebih spesifik lagi apa? Dijelaskan di ayat setelahnya itu bukan? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu adalah jalan yang kamu kasih kepada orang-orang sebelum kami. Berarti kan sejarah. Berarti letak hidayah itu ada pada sejarah. Iya. Berarti Allah. Karena kalau kita mau tahu jalan yang dikasih sama Allah yang buat orang terdahulu, ya kita harus baca sejarah. Betul. Dan mereka siapa? Allah jelasin lagi di dalam Al-Quran. Siapa yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta alaihim adalah alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Ada 4 yang harus kita pahami. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Memahami 4 orang ini akan semakin mengenal Allah. Balik lagi ma'rifat. Kita akan ngerti bagaimana praktek ma'rifat itu ketika kita mendalami 4 jenis orang ini. Dan 4 jenis orang ini adalah 4 orang, maksudnya 4 jenis yang sudah di tingkat ma'rifat tapi syariatnya nggak ditinggal ya. Syariatnya jelas, dia masih sholat. Makanya cara paling mudah untuk mengatakan orang-orang yang, ya mohon maaf ya, kadang kan ada orang bilang kulo manunggaling kaulo marang Gusti. Saya tuh sudah bersatu antara saya dan Tuhan. Karena Tuhan adalah saya adalah Tuhan. Tinggi sekali dia tuh. Kadang tuh kayak, ya kan sholat tuh untuk apa? Untuk mengingat Allah. Saya sudah mengingat kok. Saya udah eling. Maka kita katakan, siapa yang paling banyak mengingat Allah? Tentunya Rasulullah. Maka Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak. Rasulullah ketika sholat sampai kakinya bengkak, terus kemudian Bunda Aisyah berkata, ya Rasulullah,
Apa emang harus seperti itu? Iya, bukankah engkau sudah adalah orang yang sudah dijanjikan surga? Betul, emang harus segini-gininya? Kata Rasulullah, bukankah aku tidak lebih pantas bersyukur? Aku sudah dijamin tempat kayak gitu, bukankah aku harus lebih banyak bersyukur lagi? Ini mindsetnya Rasulullah. Kalau kita mindsetnya sudah ada privilege, ya udahlah ya. Gitu kan ya. Ya Allah. Nah ini kan bagaimana cara mengenal Allah, berarti ya kita lihat bagaimana cara mereka ini mengenal Allah, sehingga kita tidak keluar jalur daripada orang-orang yang mengenal Allah ini. Siapa? Mereka para nabi, mereka para siddiqin, para sahabat-sahabat Rasulullah, 4 sahabat khususnya, lalu kemudian para syuhada, orang-orang yang mereka wafat di jalan Allah, dan para solihin, mereka yang orang-orang para ulama. Nah begitulah kita mengenal orang-orang yang mencintai Allah. Sehingga ketika kita melihat, oh ini jalannya, oh begini tuh caranya. Ada, misalnya contoh ya, kita lihat orang-orang Palestina, jelas mereka para syuhada. Menarik ketika, bahkan kita nggak usah baca sejarah ya, sejarah tuh kadang-kadang ada di depan mata kita kan, itu kan sudah sejarah tuh Palestina. Menarik ketika seorang ibu ketika ditanya, bagaimana pandangan kamu kalau seandainya itu anakmu kan ada 4 dan semuanya syahid. Bagaimana pandangan ibu? Ibu sedih nggak sih sebenarnya? Ibunya bilang begini, kalau saya punya anak 1 lagi akan saya kasih fisabilillah. Loh, pandangan seperti apa yang mendasari orang-orang supaya untuk berpikir seperti ini? Karena bagi dia apa yang Allah sediakan lebih bagus. Atau anak-anak terus kemudian bilang gini, kalian kira kalian selamat? Enggak, kami yang selamat. Loh, kan kalian mati semua. Ya itu yang selamat. Kalian yang nggak selamat. Karena yang meninggal itu yang selamat justru. Lu yang nggak selamat. Kita pikir iya juga ya. Itu kan juga, ya. Mereka sudah lulus ujian. Silakan siapa yang duluan selesai ujian boleh pulang duluan. Itu mereka yang pulang duluan itu. Iya, mereka sudah duluan. Kita ini masih di tengah ujian ini. Kita ya Allah. masih di ujian. Itu ya itu makna mengenal Allah. Lalu begini Ustadz, misalkan ya dengan segala macam proses yang kita hadapi dan segala macam, ada tidak sih indikator yang bisa membuat kita bercermin pada diri kita sendiri bahwa apakah saya ini sudah berada di kita diri masing-masing, apakah kita ini sudah mengenal Allah atau belum? Kira-kira ada indikator dari yang bisa kita ukur di pribadi kita masing-masing gitu. Yang paling sederhana adalah, jadi gini, saya ingin menyederhanakan, apa sih ujung daripada orang itu kenal? Ujung daripada orang kenal adalah orang itu cinta. Itu sudah pasti. Jadi jangan bilang bahwa Anda itu mengenal orang tapi Anda nggak mencintai seseorang. Itu mustahil. Jadi Anda ketika benar-benar mengenal orang, Anda pasti akan muncul rasa cinta pada dia. Minimal ketika Anda kenal dia, Anda tidak akan mau untuk menyakiti dia. Makanya kadang-kadang ada orang bilang bahwa misalnya contoh, dia tuh gini-gini, dia belum kenal aja. Kalau dia udah kenal, minimal dia tidak akan ngomong sekasar ketika dia belum kenal. Benar. Nah, maka mengenal Allah itu adalah melahirkan rasa cinta. Dan orang cinta tuh suka aneh-aneh. Kadang-kadang nggak dimengerti sama orang yang nggak jatuh cinta. Betul. Contoh misalnya, ada orang temanku dulu, ketika dia lagi jatuh cinta, diputusin nangis. Saya bilang, kayak film India aja kalian ini. Baru perempuan, kan masih banyak perempuan lain. Pas saya mengalami, nangis juga kita. Kita bisa bilang begitu karena kita tidak merasakan cinta yang sama gitu. Pas kita diuji yang sama, nangis juga kita. Artinya orang cinta itu kadang-kadang suka aneh-aneh. Apa aneh-aneh cinta? Orang jatuh cinta yang pertama pasti akan mendahulukan yang dia cintai daripada diri dia. Nah, maka contoh, kalau kita sudah ma'rifatullah, biasa kita mendahulukan Allah dibandingkan yang lain. Kita detach dengan dunia, kita mulai dekat dengan Allah. Itu salah satunya. Apalagi ciri-ciri orang jatuh cinta dalam bahasa Arab, alamatul hubbi kasoro dzikri. Salah satu alamatnya cinta adalah banyak menyebut-nyebut. Banyak mengingat. Zikir itu artinya menyebut dan mengingat. Artinya contoh misalnya, kalau ada orang, salah satu contoh yang sangat nyata, anak SMA jatuh cinta itu pasti ngomongin ceweknya terus. Betul. Semuanya diomongin. Disebutin Malas terus. Banget itu kadang-kadang. Iya kan ya, sebut-sebut terus. Nah, itu adalah salah satu tanda cinta. Sering menyebut-nyebut, dia rela berkorban, dia kemudian mendahulukan yang dicintai, dan seterusnya. Itu ciri-ciri orang jatuh cinta tuh. Ini jadi pembelajaran buat saya pribadi juga. Artinya mendahulukan Allah, sering menyebut Allah dan segala macam. Tapi tentu saja setiap orang punya cinta dengan level masing-masing. Apakah mencintai Allah orang lantas tidak bisa bermaksiat? Enggak juga. Level-level kita semua maksiat semua. Artinya adalah apa? Minimal ketika dia makrifat kepada Allah, dia kenal pada Allah. Begitu dia itu bermaksiat, dia langsung ingat Allah dan dia mau taubat. Walaupun dia ulangi lagi, tapi dia mau taubat lagi. Minimal masih ada hatinya masih lembut. Makanya kita sampaikan tadi, gimana orang bisa ma'rifat pada Allah ketika dia baca Al-Quran, ketika dia lihat kemudian tanda-tanda kekuasaan Allah, dia jadi ingat. Seperti tadi, kalau Al-Quran dibuat begitu presisi dan begitu akurat,
Apa kemudian alasan bahwa Allah itu tidak menjadikan kita tuh akurat dan presisi juga? Dan semudah itu Allah membuat Al-Quran. Emang nggak semudah itu Allah buat hidup kita jadi sengsara? Nah, karena hidup saya nggak mau sengsara, akhirnya saya mau ikut aturan Allah. Atau semakin saya mengenal Allah, saya semakin cinta pada Allah. Level-levelnya beda-beda. Ustadz, saya mau tanya begini. Itu tadi menarik. Karena Ustadz bilang, sebegitu mudahnya Allah bikin Al-Quran yang tanpa kesalahan dan segala macam, sudah terbukti segala macam ini. Tentu akan sangat mudah juga Allah kalau mau bikin kita sepresisi itu. Betul. Bener, Abdur, kalau benar-benar aja udah gitu. Benar. Kenapa? Kan Allah Maha Kuasa ya. Betul. Artinya kalau saya melakukan kesalahan, pasti ridho Allah juga ada di situ dong. Betul. Makanya itu terjadi. Betul. Kenapa Allah membiarkan kita melakukan kesalahan? Karena Allah sudah mendesain dunia ini adalah ujian. Namanya ujian, maka guru-guru yang baik akan mengajarkan dulu. Ini anak-anak pelajarannya, kita sudah belajar baik-baik. Cuma kadang-kadang ada anak-anak yang di kelas main QQ. Sekarang Mobile Legends sih Ustaz. QQ udah nggak lagi ya. QQ udah nggak ada. Zaman saya. Iya. Sekarang mau Mobile Legends. Mobile Legends malah mabar. Malah push rank. Iya, push rank. Nah, kadang-kadang ada anak, tapi udah dikasih tahu di awal bahwa ketika ada orang masuk sekolah, gitu ya, ada orang register di sekolah, mereka sudah tahu di situ akan diuji. Dan kita semua adalah orang yang register ke situ. Tapi ada yang bilang, aku nggak pernah minta. Iya, dia rupa aja, gitu kan ya. Tapi kan pada faktanya, lu mau bilang lu minta, lu mau bilang lu nggak mau minta, faktanya lu ada di dunia. Dan konsep dunia ini adalah tes. Konsep dunia ini adalah ujian. Maka ketika ujian, ada yang jawab salah, nggak akan dibenerin sama gurunya. Gurunya sudah ngajarin. Karena ini adalah tes, maka gurunya akan lihat nih. Setelah gurunya ngajarin, dites nih. Dan tes itu yang menentukan nilainya bukan soal, tapi jawaban. Dan jawabannya kan open book. Iya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan kenapa ini begini, itu berarti kita menyalahkan soal. Karena yang dinilai bukan soal. Jawabanmu yang itu yang dinilai adalah jawaban. Betul. Kamu mau ngomong sampai kapanmu, aku nggak pernah minta dilahirkan. Ya tetap aja lu sudah ada di sini. Gitu kan ya. Ada orang tua, ada anak yang bilang pada saya tuh nggak pernah minta dilahirkan orang tua saya. Kalau seandainya kita mau egois ya, aku bilang ya, kayak kamu tuh egois ya, aku bilang ya. Orang tua juga bisa bilang, yang diharap-harap juga bukan anak kayak kamu sebenarnya. Jadi ya udahlah, orang tuamu menerima ya kamu juga terima. Mau apa lagi? Orang kita sudah ada di dunia. Sekarang kan tinggal gimana caranya selamat dari dunia ini kan gitu. Kan kita nggak tahu kita bisa milih atau enggak. Gitu. Kadang yang bikin kita overthinking itu adalah kita memikirkan soal. Betul. Hal-hal yang kita tidak jangkau itu gitu. Kayak misal kenapa saya ada di dunia ini? Ya itu kan nggak dijangkau. Tapi yang faktanya yang bisa kita jangkau adalah kita memang sudah ada di dunia gitu. Saya bilang banyak orang yang ngambil kerjaannya Allah. Udahlah, kerjaanmu udah banyak, jangan ambil kerjaan Allah. Itu yang bikin kita jadi susah tidur tuh. Ngasih rezeki itu kerjanya Allah, udah jangan dipikirin. Kerjaanmu itu adalah bagaimana untuk bersyukur pada Allah dengan bekerja. Rizki Allah itu kerjaannya Allah, udah jangan pikirin kerjaan Allah. Ngapain sih bikin kerjaan Allah? Tapi kadang-kadang saya suka kepikiran sih. Contoh, saya suka kepikiran bapak saya belum masuk Islam, ya kan? Padahal kan bukan kerjaan saya. Kan saya nggak bisa kasih hidayah pada siapapun. Saya nggak bisa privilege untuk ngasih kebaikan pada siapapun. Yang ngasih semuanya adalah Allah. Tapi ya namanya manusia kadang-kadang kepikiran. Itu tadi impact dari cinta tadi. Betul. Jadinya kan memikirkan. Betul. Tapi ya tadi sesuatu yang membuat saya jadi tenang adalah ya udahlah Lik, itu kan bukan kerjaanmu. Itu pernah Rasulullah pikirin dan Rasulullah ditegur. Rasul ketika Abu Thalib meninggal, wafat, itu Rasul sedih. Karena dia belum bersyahadat. Langsung ditegur sama Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, bukan kamu yang kasih hidayah, ingat baik-baik. Walakin Allah yahdi may yasha. Dan adalah Allah, dia yang satu-satunya yang bisa ngasih hidayah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah tahu siapa yang lebih cocok dikasih hidayah. Artinya itu adalah teguran sekaligus sebuah hiburan pada Rasulullah. Karena orang-orang nyalain Rasulullah, katanya Nabi, paman sendiri meninggalnya nggak muslim, gimana sih? Apa kerjaan dia? Orang-orang luar bisa dimasukin Islam, ini orang paling dekat nggak bisa masuk Islam. Nah, Allah pengen kasih tahu, itu bukan salahmu. Karena aku yang urusannya, itu bukan urusan kamu. Nah, itu salah satu konsep stress free. Jangan pikirin yang bukan kerjaan kita. Ya betul. Dan itu kembali ke tadi yang Ustadz bilang, Islam itu memang turun bukan hanya untuk orang Arab. Kalau misalkan untuk orang Arab, harusnya Abu Thalib itu beriman. Harusnya. Betul. Nggak ada privilege kamu jadi orang Arab, lantas kamu tiba-tiba beriman. Atau kamu hidup di zaman Rasul, kamu tiba-tiba beriman. Karena banyak kawan-kawan kita ini sekarang, saya tuh lahir di sini sangat susah sekali nih.
apapun tidak ada yang benar gitu kan ya, apapun salah gitu kan ya. Lihat coba pemerintah kita, lihat coba kawan-kawan kita, lihat coba orang-orang muslim zaman sekarang berpecah belah dan segala macam. Andai saya lahir di zaman Rasul, saya bilang belum tentu kamu beriman juga lagi di zaman Rasul. Jangan-jangan belum tentu. Jangan saya ngikut Abu Jahal lagi. Jangan-jangan. Makanya kan belum tentu. Lebih susah juga pada zaman dulu ya. Sekarang yang Allah berikan pada kita yang terbaik. Karena Allah maha presisi. Nggak mungkin Allah nyiptain sesuatu yang batil. Termasuk Abdur ada di Indonesia, Felix ada di Indonesia lahirnya. Itu bagian daripada kepresisiannya Allah. Iya. Gitu. Ya, kalau kita sudah melihat bagaimana presisinya Allah di Al-Qur'an. Betul. Penciptaan Al-Qur'an berarti di penciptaan kita juga keberadaan kita pasti presisi juga. Betul, itu Mas. Nah, itu bagian daripada mengenal Allah. Maka orang-orang yang mengenal Allah kalau bisa disederhanakan adalah orang-orang yang pertama berpikir. Tadi yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim, dan hatinya bersih. Maka ketika hatinya bersih dia mengenal Allah. Dan kita harus batasi berpikirnya itu jangan di ranahnya Allah gitu. Nanti jadi overthinking, nggak bisa tidur kan? Nah, jadi gini. Allah itu memberikan akal. Akal itu cuma sampai pada satu batas mengetahui eksistensi Allah. Maka segala sesuatu dalam eksistensi Allah itu, ketika dia mau mengetahui eksistensi Allah, itu akal dikasih kemampuan. Begitu naik kepada seperti apa eksistensi Allah, akal mandek. Nanti ada bahasan tentang akal. Karena akal hanya bisa berpikir sesuatu yang bisa diindra. Selain itu tidak bisa. Nah, orang-orang ateis bilang begini, lah kalau gitu kan Tuhan nggak bisa diindra, berarti Tuhan tidak masuk akal. Mereka lupa bahwa pendekatan mencari kebenaran bukan cuma satu. Teori mencari kebenaran bukan hanya metode ilmiah, tapi ada metode rasional. Nah, dengan metode rasional, akal kita bisa menjangkau eksistensi Allah. Di situ aja, selesai. Setelah menjangkau eksistensi Allah kita bersyahadat, maka akal gunanya untuk memahami syariat. Oke. Baik, aduh. Seru sekali, tapi kita sudah dipotong. Sudah azan asar, teman-teman. Ini kita harus mendahulukan Allah, teman-teman. Masya Allah. Ini podcast gini nggak ada pentingnya ya, daripada kita sholat. Jadi kita harus sholat dulu. Terima kasih banyak Ustadz Felix sudah datang. Terima kasih banyak Ustadz. Ustadz Felix nggak akan tahu bagaimana impactnya hari ini kita ngobrol. Sumpah saya ngerasa kayak terbuka sekali, ya Allah. Terima kasih banyak. Hal yang saya syukuri hari ini salah satunya adalah bertemu Ustadz Felix hari ini dan kita berbicara panjang lebar tentang ma'rifatullah ini. Mudah-mudahan teman-teman di rumah juga dapat hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua di sini. Dan sampai jumpa lagi di tenda tanya berikutnya. Saya Abdul Arsyad pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.